and welcome to my PPGS Diaries. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam persiapan PPG Fisika tahun 2022 pada soal tipe ke-9, yaitu tentang grafik, impulse, dan momentum. Mari kita mulai. Soal pertama, grafik momentum P terhadap fungsi waktu dari suatu partikel dan grafik impulse yang diterima oleh partikel tersebut ditunjukkan oleh gambar. Luas daerah di bawah kurva untuk semua grafik impulse bernilai sama. Grafik impulse yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan momentum partikel ditunjukkan oleh. Nah, ini grafik impulse ya, F terhadap T. Kemudian ini adalah grafik P terhadap T. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu hubungan antara gaya terhadap momentum. Nah, kita tahu bahwa gaya itu ternyata sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Ini vektor ya. Nah, ini juga vektor. Ini berarti bahwa gaya itu ternyata turunan dari momentum. Artinya, untuk grafik F terhadap T itu merupakan hasil turunan dari grafik P terhadap T. Nah, artinya grafik F terhadap T itu adalah turunan dari grafik P terhadap T. Nah, jadi ini bisa kita analisis dengan menurunkannya saja. P konstan itu artinya 0, bernilai 0. Nah, kemudian ini berubah ke atas garis miring berarti konstan positif, P-nya positif ya. Kemudian konstan lagi ke atas berarti dia juga 0, jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang grafik pada soal ini jawabannya adalah A. Nah, kita coba analisis untuk grafik F terhadap T ini, kira-kira grafik P terhadap T-nya gimana. Nah, ini juga akan membantu kita. Coba ya pemahaman, ini adalah grafik, kita cari grafik P terhadap T-nya. Ke bawah berarti menurun ke bawah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini adalah grafik P terhadap T-nya. Nah, untuk yang nomor 3, kalau misalkan kita gambarkan, kemungkinan dia seperti ini. Anggap dari sini, lengkung, dan nah, berarti kemungkinan seperti itu. Ini kan segitiga. Untuk yang nomor 4, berarti kebalikan ya. Nomor 4 itu kebalikan. Dari sini lengkung, separohnya berarti lengkung lagi, kemudian konstan. Nah, ini untuk yang ininya. Nah, seperti itu ya, ini grafik F. Untuk yang ini gimana? Nah, kalau untuk nomor 5 mungkin bisa kita gambarkan seperti ini. Ini parabola, gak parabola gitu ya, udah lurus. Nah, jadi dia ini adalah 1/4 parabola gitu. Nah, kira-kira gitu gak lurus. Itu untuk yang nomor 5. Jadi ini mungkin kurang rapi ya, jadi mungkin teman-teman bisa dipahamin saja. Ini untuk yang nomor 2 gambarnya, ini untuk nomor 3, ini 4, ini 5. Kira-kira gitu. Jadi intinya itu yang perlu kita pahamin itu grafik F terhadap T itu adalah turunan dari grafik P terhadap T. Simpelnya adalah garis singgungnya. Nah, kalau ini kan garis singgungnya nggak ada konstan. Nah, karena memang turunan itu kan artinya garis singgung. Kita lanjutkan nomor 2. Masih narasi yang sama, yang ditanya adalah grafik momentum terhadap fungsi waktu. Nah, ini kita dikasih, ini gampang. Berarti tadi kita tahu ini adalah yang nomor 1. Kita nggak bahas lagi ya. Nah, ini karena lurus, berarti di sini juga yang miring. Tuh. Nomor 3, masih narasi yang sama. Ini yang ke bawah, berarti yang nomor 2 ya. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 yang di bawah. Yang di bawah berarti jawabannya adalah yang nomor 2, turun ya, nomor 2. Nah, sekarang ini kan kita udah tahu tadi yang nomor 5 itu agak berbeda, kayak huruf S. Kira-kira ini mungkin nggak ya teman-teman? Kemungkinan yang nomor 5 ini salah. Nah, jadi ini kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena tidak mungkin waktu itu dia awalnya naik, kemudian mundur lagi ke belakang. Ini kan dia naik, kemudian ini kan di bagian sini kan turun. Kan nggak mungkin ya bolak-balik gitu dia. Jadi ini salah ya, gitu aja mungkin menganalisisnya. Nomor 5, ini yang ditanya grafik impulse yang diterima oleh partikel yang paling tepat. Nah, ini grafik P terhadap T-nya. Ini kan awalnya 0, kemudian ini terpecah, ada ke atas, ada ke bawah, terbagi gitu momentumnya. Nah, jadi ini kan nggak ada fungsi impulse-nya kayaknya. Nah, karena nanti grafik F terhadap T itu adalah impulse. Nah, jadi misalkan nih, kayak tadi, kayak gini misalkan. Nah, ini adalah nilai dari impulse. Impulse itu adalah F dt integral ya. Nah, jadi impulse itu simpelnya adalah daerah yang diarsir di bawah grafik F T gitu ya. Nah, ini impulse.
Nah, jadi kalau untuk dalam grafik itu daerah di bawah arsiran. Nih, yang ini adalah impulse. Jadi kalau seperti ini, tidak ada perubahan momentum, yang ada cuma pembagian momentum dibagi dua gitu. Jadi impulse-nya yang nggak ada, sepertinya tidak ada kayak gaya gitu yang dia berikan. Kayaknya gaya dari dalam aja mungkin. Jadi nomor 5. Itu menurut saya ya. Mungkin bisa teman-teman komen di bawah jika ada pendapat yang berbeda. Nomor 6. Grafik momentum sebagai fungsi dari suatu partikelan tidak menerima impulse ditunjukkan oleh, nah ini yang tadi nomor 5. Jadi kemungkinan ini nggak menerima impulse, tapi mungkin kayak gaya fusi gitu loh. Gaya fusi apa fusi ya? Yang dari dalam itu. Nah, nanti kita pelajari. Nah, jadi mungkin dia awalnya ini terpecah gitu, impulsnya terbagi dua. Kira-kira gitu ya. Jadi ini jawabannya 5. Semoga penjelasan singkat saya tentang grafik impulse momentum ini bisa dipahami dan kita bisa sukses untuk menghadapi UP 2022 nanti di bulan Desember. Thank you for watching. Bye bye.